Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Ilnar Bagus Saputra dengan NIM 222211110129, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kuliah tamu bisnis kefarmasian dengan judul Usaha Kefarmasian di bidang produksi obat tradisional PT Agaricus Sido Makmur Sentosa atau Asimas oleh Bapak APT Fuma Aji Putra Pratama S.Farm. PT Asimas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang obat tradisional atau herbal, makanan, dan kosmetika. Seluruh proses produksi telah menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol. Fasilitas sarana dan manajemen produksi telah memenuhi standar. Kemudian fasilitas sarana dan manajemen produksi ini telah memenuhi standar CPOTB, ISO, kemudian HACCP. Kemudian untuk produk dari Asimas yaitu ada 3 kategori, yaitu suplemen atau obat herbal, pangan fungsional, dan kosmetika. Untuk suplemen atau obat herbal yaitu ada tablet, ekstrak powder, dan formulasi, kemudian kapsul, ekstrak powder, dan formulasi, saset, powder, dan liquid. Untuk pangan fungsional ada teh celup, powder, sirup atau liquid, sedangkan kosmetika ada krim, lotion, atau serum. Kemudian PT Asimas utamanya bergerak di budidaya jamur dewa dengan branding Agarit. Jamur yang dibudidaya berasal dari Brazil dan memiliki beberapa efek farmakologis, diantaranya ada anti kanker, imunomodulator, agen anti diabetes, anti kolesterol, dan anti hipertensi. Kemudian beberapa produk PT Asimas juga dikembangkan dari bahan jamur dewa. Misalnya ada Agarit Herbal Drink atau liquid, Agarit Tea atau setet serbuk, kemudian Jovens kaplet, dan ada Agarit Pro atau kapsul. Kemudian penjelasan belakang yang pertama atau topik pembahasan ada era media digital atau 4.0 memiliki potensi yang bagus untuk pengembangan dan pemasaran produk herbal atau obat tradisional. Kemudian yang kedua, masyarakat membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan, khususnya trend back to nature. Kemudian menjadi peluang apoteker atau farmasis untuk lebih dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produk. Kemudian perlukah pengembangan alam? Yang pertama yaitu ada potensi, kemudian Riskesdas 2010, kemudian ada warisan. Untuk potensi ini ada 3, yaitu kekayaan hayati, kemudian populasi atau pasar, kemudian daya beli masyarakat. Untuk Riskesdas 2010, 50% itu menggunakan jamu dan 96% merasakan manfaatnya. Kemudian ada warisan yaitu candi dan pustaka. Untuk tantangan, banyak produk ilegal yang dipasarkan. Tahap panjang dalam scale up produk dan perizinan. Banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Kemudian yang terakhir, edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis pada produk. Kemudian jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana prakteknya adalah secara empiris. Akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Sudah menjadi budaya dan dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Kemudian ini merupakan pangsa pasar obat tradisional di Indonesia mulai tahun 2006 sampai 2022. Dari grafik tersebut ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun 2006 atau 9,8% per tahun. Kemudian sudah menjadi budaya, dan dengan tren back to nature maka potensi jamu atau semakin meningkat. Kemudian pangsa pasar OT dan consumer health meningkat signifikan setiap tahunnya. Kemudian pengaruh media digital atau internet yaitu ada 3. Yang pertama,
53% masyarakat mengakses informasi herbal atau kesehatan atau tanaman obat herbal dari keluhan mereka dari internet. Kemudian yang kedua, media digital merupakan referensi utama bagi orang awam sebelum ke dokter dan sebagainya. Yang terakhir, media digital meningkatkan demand konsumen karena meningkatnya akses digital. Terbukti penjualan secara e-commerce meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Media yang biasa dipakai seperti TikTok, kemudian Facebook, Instagram, dan sosmed yang lainnya. Kemudian produk dan tahapan pengembangan bahan alam ada 4. Yang pertama, obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar atau regulasi. Yang kedua, kerjasama kontrak produksi atau tool manufacture atau maklon mitra akan mendistribusikan konsep sediaannya dengan industri obat. Yang ketiga, apoteker menilai riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, pengembangan bahan alam menjadi produk pangan fungsional, kemudian ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sedangkan klasifikasi produknya ada 4. Yang pertama ada makanan minuman atau pangan, obat tradisional ada jamu, OHT, dan fitofarmaka, kemudian kosmetika, dan yang terakhir suplemen makanan atau vitamin. Untuk klasifikasi obat tradisional ada jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Untuk bahannya baik jamu, OHT maupun fitofarmaka yaitu bahan atau ramuan, bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut. Untuk uji klinis, keamanan dan khasiat untuk jamu tidak ada, tetapi berdasarkan turun-temurun. Sedangkan uji klinis pada obat herbal terstandar atau OHT yaitu uji praklinis saja. Sedangkan untuk uji klinis pada fitofarmaka itu uji praklinis dan klinis. Untuk standarisasi bahan jamu yaitu masih belum. Kemudian OHT sudah atau bahan baku, sedangkan fitofarmaka ini sudah ada bahan baku dan produk jadi. Kemudian nomor izin edar ada beberapa ya, ini ada jamu, OHT, fitofarmaka, suplemen, makanan, kosmetika, ada lokal maupun impor. Jadi untuk jamu lokal yaitu TR, tradisional lokal, sedangkan import itu TI, dan seterusnya tradisional import. Kemudian untuk kode OHT, OHT ini kodenya HT atau OHT lokal. Untuk fitofarmaka ini ada kode depannya FF, fitofarmaka lokal. Untuk suplemen ini ada SD dan SI. Untuk SD ini suplemen lokal, sedangkan SI ini adalah suplemen import. Untuk makanan ada MD dan MI, sedangkan MD ini adalah makanan lokal. Untuk MI ini adalah makanan import. Untuk kosmetika kodenya ada NA. Kemudian nomor izin edar ini dapat dicek melalui website resmi BPOM dan aplikasi pada smartphone yang dapat diunduh pada Play Store. Kemudian regulasi di bidang registrasi obat tradisional ada beberapa regulasi. Yang pertama Permenkes nomor 007 tahun 2012 yaitu tentang registrasi obat tradisional. Kemudian keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NO.HK.00.05.1384 tahun 2005 yaitu tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Kemudian keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NO.HK.00.05.4.2411 tahun 2004 yaitu ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Kemudian peraturan Badan POM nomor 32 tahun 2019 yaitu tentang persyaratan mutu keamanan dan mutu obat tradisional. Kemudian peraturan Presiden nomor 32 tahun 2017 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Kemudian peraturan BPOM nomor 26 tahun 2016 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor obat dan makanan. Kemudian peraturan BPOM nomor 27 tahun 2015 standar pelayanan publik di lingkungan BPOM.
Kemudian segala produk obat dan makanan harus terdaftar dan lolos uji oleh BPOM yang meliputi uji mutu, khasiat, dan keamanannya. Setelah diuji dan dievaluasi, nanti akan mendapatkan produk dengan NIE. Kemudian Perka BPOM tentang kriteria dan pelaksanaan registrasi obat bahan alam, yaitu pertama ada praregistrasi, kategori timeline untuk registrasi PNBP, kemudian registrasi pre-market evaluasi, nanti ada safety dan efikasi pembuktian empiris dan atau scientific, ada dokumen administrasi, data safety dan efikasi, dokumen quality, labeling atau penandaan, kemudian nanti dievaluasi, ada nanti bisa dipenolakan, tambahan data bila diperlukan atau mendapatkan persetujuan. Kemudian persyaratan praregistrasi yang pertama master formula, surat perizinan kerjasama, kontrak, distribusi atau pengemas jika ada, surat penunjukan produk impor. Kemudian untuk registrasi sertifikat analisis bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara membuat produk, protokol dan hasil uji stabilitas, perancangan produk, kemasan dan hasil praregistrasi. Dan ini adalah tahapan hilirisasi produk herbal. Yang pertama ada tahap 1 preformulasi, menentukan dosis, efektif sesuai dengan prinsipnya, sesuai dengan klaimnya yang disubmit pada BPOM. Untuk tahap kedua ada formulasi, penetapan formulasi bahan tambahan yang cocok disesuaikan dengan riset pasar yang pernah dilakukan. Untuk tahap ketiga desain dan uji stabilitas, desain kemasan berikut yang bahan yang digunakan mengecek stabilitas obat terhadap kemasan tersebut. Tahap 4 yaitu ada validasi, membuat plan skala kecil hingga menemukan proses yang valid. Kemudian tahap 5 ini ada registrasi, data dibutuhkan untuk registrasi di BPOM. Kemudian persyaratan mutu produk jadi, yang pertama parameternya pemberian, bau, warna dan rasa, bentuk sedianya itu semua. Kemudian keseragaman, bobot atau volume, bentuk sedianya juga semua. Kadar air ini bentuk sediaannya rajangan, serbuk, kapsul, tablet, dan pil. Untuk uji waktu hancur, kapsul, tablet, dan pil, uji pH, bobot jenis kadar alkohol, ini cairan obat. Kemudian cairan obat dalam, kemudian uji cemaran mikroba, ini bentuk sediaannya juga semuanya. Logam berat ada PP, Hg, JD, dan HS, ada semuanya. Kemudian cemaran lain, contohnya ada bahan kimia, atau jika mengandung madu aturannya uji chloramphenicol, itu semuanya produknya, bentuk sediaannya. Kemudian biasanya pada obat herbal seperti obat kuat itu diminta uji bebas BKO dari BPOM. Kemudian produk obat tradisional rice merupakan produk yang komposisinya sederhana sehingga memiliki risiko yang rendah, dikenal secara empiris seperti ramuan rumahan atau obat umum. Bentuk sediaannya ada 3, topikal, oral, simplisia. Untuk topikal cairan obat luar, minyak gosok, minyak kelapa, minyak komposis. Kemudian untuk oral ini ada serbuk dan COD, beras kencur, kunyit, asam, temulawak. Untuk simplisia yang perlu digunakan ialah yang terdapat pada daftar bahan baku low rice dari BPOM. Untuk larangan dalam obat tradisional yaitu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, kecuali bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengenceran dalam bentuk COD. Kemudian bahan kimia hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat, bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan. Kemudian menggunakan tumbuhan dan atau hewan yang dilindungi, bentuk sediaan yang dilarang yaitu ada intravaginala, kemudian tetes mata, injeksi khusus obat tradisional yaitu supok, kecuali untuk pasir. Kemudian contoh isolat yang dilarang dalam obat tradisional ada isolat pisosianin atau spirulina, anetol oleum viniculi, minyak telon, terpineol, bahan aktif sintetis yang bersifat iritan. Kemudian marketing strategi, kemudian segmentasi targeting positioning, ada Red Ocean Market dan Blue Ocean Market. Untuk Red Ocean Market, pasar yang ada persaingan, platform penjualan perluas permintaan. Untuk Blue Ocean Market, value dan daya saing, inovasi, teknologi, dan knowledge. Kemudian kurangi dan hilangkan apa yang kurang penting, serta lebihkan dan ciptakan yang diinginkan target. Kemudian tantangan perencanaan hilirisasi produk, yaitu market pemasaran. Bagus apapun produk, apabila tidak dipasarkan dengan tepat, maka tidak akan ada yang mau mencoba. Untuk kualitas dan khasiat, produk yang tidak berkualitas dan menyebabkan brand dan konsumen tidak akan loyal. Untuk waktu perizinan, pihak marketer diharap bisa lebih bersabar dan prepare, tidak hanya mengandalkan momentum saja. Untuk konsep produk
cocok dengan segmentasi pasar atau target pasar akan semakin mudah diterima. Kemudian untuk nilai keunikan menjadi value atau unique selling proposition yang tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.